Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa pada renungan pagi hari ini. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini Jumat tanggal 28 Juni 2024. Diambil dari kitab Perjanjian Baru 1 Petrus 1 ayat 23 dikatakan demikian. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, dilahirkan kembali oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman ini mengungkapkan bahwa siapa yang di dalam Kristus telah dilahirkan kembali karena Yesus Kristuslah sang firman Allah yang hidup dan kekal. Dilahirkan kembali dari benih yang tidak panah oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal, menunjukkan identitas kita sebagai umat Allah dan mengungkapkan nilai yang berharga dari kelahiran kembali. Rasul Petrus berkata kepada umat Kristen perdana bahwa mereka telah dilahirkan kembali, artinya oleh karena firman Allah yang hidup dan yang kekal, yaitu Yesus Kristus yang mereka imani. Mereka telah menjadi anak-anak Allah. Mereka telah dipanggil keluar dari cara hidup mereka yang lama yang dikuasai hawa nafsu. Kini mereka telah menjadi anggota kerajaan Allah dengan cara hidup yang baru. Kita sebagai orang percaya juga telah dilahirkan dari benih yang tidak fana, yaitu Yesus Kristus, oleh kematian dan kebangkitannya. Dan karena kasih Allah yang besar di dalam Yesus Kristus, kita telah diangkat menjadi anak-anaknya. Kita harus meninggalkan perbuatan dan tingkah laku hidup kita yang cemar dan hidup menjadi anak Allah dalam kekudusan. Juga perlu kita ingat bahwa di dalam diri kita Tuhan menanamkan benih untuk bertumbuh dan berbuah. Oleh karena itu, ketika kita diberikan kesempatan untuk hidup dan menjalani kehidupan di dunia yang penuh tantangan ini, janganlah kita mendasarkan nilai kehidupan pada keyakinan dunia, karena segala sesuatu yang berasal dari dunia materi ini sifat rapuh dan fana. Kita adalah anak-anak Allah yang telah dilahirkan kembali oleh kebenaran firman Allah yang hidup. Maka hal yang mutlak jika kita mendasarkan hidup pada firman Allah bukan hanya memberikan solusi atas kehidupan di dunia ini saja, tetapi juga memberi jaminan dan pengharapan terhadap kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas pengajaran firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami supaya tetap hidup dalam terang firman Allah sebagai bukti hidup baru yang telah dianugerahkan kepada kami sebagai anak-anak Allah yang telah dilahirkan kembali oleh firman Allah yang hidup. Maka kami harus hidup takut akan Tuhan. Kami harus hidup dalam kebenaran dan kasih persaudaraan, selalu waspada terhadap segala sesuatu, hidup kudus sebagai
anak Allah dan sebagai pengikut Kristus yang hidupnya kudus. Tolong kami Tuhan untuk selalu memahami bahwa Allah telah menebus kami dari dosa dan dari cara hidup yang lama. Allah telah menebus kami bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah anaknya yang suci dan tanpa cacat. Untuk itu, bimbing kami lewat Roh Kudus-Mu untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu dan hidup ikhlas, rela berkorban tanpa pamrih demi kebaikan sesama, termasuk supaya kami mampu mengasihi mereka yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi kami semua anak-anak Tuhan dan para pendengar renungan pagi ini. Kami mohon Tuhan selalu membuka hati kami untuk selalu bersekutu dengan hadirat-Mu yang Maha Kasih dan kudus. Berkati usaha dan pekerjaan kami supaya kami mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan menyembuhkan mereka yang mengalami sakit penyakit, mereka yang dirawat di rumah mereka masing-masing atau di rumah sakit. Tuhan menopang dan meneguhkan mereka yang letih, lesu, dan berbeban berat. Dan Tuhan juga kiranya menghibur mereka yang berduka dan mereka yang mengalami kesedihan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.